Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nidan Runadwati. Saya mahasiswi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya di bawah bimbingan Ibu Hajah Wiwin Winarni MMPD. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Putra. Dalam video ini, saya akan membahas materi sesi keempat mengenai pemanfaatan kamus sebagai sumber diksi. Teman-teman, materi ini sangat relevan bagi kita, apalagi yang sedang menempuh dunia akademik, di mana pemilihan kata bukan hanya soal benar ataupun salah, tetapi soal ketepatan makna dan kedalaman makna. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian diksi. Apa sih itu diksi? Jadi, diksi adalah seni memilih kata. Bukan sekadar menulis kata yang benar, melainkan memilih kata yang paling sesuai untuk konteks tertentu. Kata yang tepat akan membuat gagasan kita mengalir, bisa menyentuh logika, bahkan emosi pendengar ataupun pembaca. Bayangkan perbedaan antara kata mati dan juga wafat. Nah, keduanya bermakna sama, tetapi efeknya sangat berbeda. Disitulah kekuatan diksi bekerja. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Diksi hadir dalam berbagai bentuk. Kita mengenal kata sinonim, antonim, polisemi, homograf, hingga hipernim dan hiponim. Semua ini menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya struktur makna dalam bahasa. Sebagai pengguna bahasa, memahami jenis-jenis diksi bukan hanya akan memperkaya kosakata, tetapi juga memperkuat kepekaan terhadap konteks. Selanjutnya ada pengertian kamus. Dalam dunia yang penuh kata, kamus adalah kompas kita. Kamus bukan hanya kumpulan definisi, ia adalah referensi baku, penunjuk arah dalam memilih kata yang paling tepat. Dalam praktik akademik dan komunikasi formal, kamus menjadi alat bantu yang tak tergantikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kamus. Tahukah kalian, kamus itu beragam bentuknya. Ada kamus umum yang memuat seluruh bidang dan ada pula kamus khusus seperti istilah kedokteran ataupun hukum. Kita juga mengenal kamus eka bahasa, dwi bahasa, bahkan multibahasa. Dan yang paling penting bagi kita adalah kamus standar, seperti pada KBBI yang menjadi rujukan resmi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada sifat kamus. Perlu kita sadari, kamus bersifat konservatif. Ia hanya memuat kosakata sampai sebelum waktu penerbitan. Artinya apa? Jadi, kata-kata baru, perkembangan istilah, ataupun perluasan makna seringkali belum tercakup. Nah, maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan kamus, tetapi juga mengikuti dinamika yang terus berubah. Selanjutnya ada struktur kamus. Sebuah kamus yang baik tersusun secara sistematis, mulai dari pendahuluan yang menjelaskan cara penggunaan, lalu isi utama berupa daftar kata, dan terakhir bagian pelengkap seperti nama tokoh, istilah asing, dan sebagainya. Dengan struktur seperti ini, pengguna bisa menjelajahi bahasa secara lebih mudah dan juga akurat. Oke, selanjutnya ada isi kamus sebagai sumber diksi. Mengapa sih kamus bisa disebut sebagai sumber diksi? Jadi, alasannya karena di dalamnya tercantum informasi lengkap seperti ejaan, pelafalan, kosakata, etimologi, sinonim, dan tentu saja definisi. Semua aspek ini sangat membantu dalam memastikan bahwa kata yang kita pilih benar, tepat, dan efektif untuk menyampaikan pesan kita. Selanjutnya ada kata baku dan tidak baku. Dalam berbahasa, kita juga harus bisa membedakan antara kata baku dan tidak baku. Lalu, apa sih kata baku dan tidak baku itu? Nah, jadi, kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan dan tata bahasa yang telah ditetapkan, seperti yang terdapat dalam KBBI. Sebaliknya, kata tidak baku umumnya muncul dalam percakapan sehari-hari.
Contoh yang paling sederhana, seperti kata aktivitas yang memakai huruf F, nah itu adalah bentuk yang tidak baku. Sedangkan aktivitas yang memakai huruf V itu adalah bentuk yang benar. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kata baku. Apa sih ciri-ciri kata baku itu? Jadi, kata baku memiliki karakteristik yang jelas. Ia mengikuti aturan, logis dalam penggunaannya, dan konsisten dalam pelafalan dan juga penulisan. Di ranah akademik dan profesional, menggunakan kata baku bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Selanjutnya ada penyebab munculnya kata tidak baku. Nah, kita sering bertanya-tanya, mengapa sih kata tidak baku masih sering kita temui, betul? Nah, jadi penyebabnya sangat beragam, seperti ketidaktahuan, kebiasaan, pengaruh lingkungan, bahkan dalam media sosial, seperti itu. Tetapi, sebagai akademisi, kita mempunyai tanggung jawab untuk membiasakan penggunaan kata-kata yang tepat. Selanjutnya ada fungsi bahasa baku. Bahasa baku memegang erat 4 fungsi penting. Ia menjadi pemersatu bangsa, pembentuk identitas nasional, pembawa wibawa, dan kerangka acuan dalam komunikasi. Dengan menguasai bahasa baku, kita tak hanya lebih dihargai, tetapi juga turut menjaga warisan budaya bangsa. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Nah, dari seluruh pembahasan, dapat kita tarik simpulan bahwa diksi yang tepat membentuk komunikasi yang efektif. Lalu, kamus adalah sumber yang valid dan terpercaya untuk mencari diksi yang benar. Terakhir, kata baku adalah pilar penting dalam komunikasi formal, akademik, dan profesional. Nah, maka dari itu, mari biasakan membuka kamus, memahami diksi, dan menggunakannya secara bijak. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dalam memahami peran penting diksi dan kamus dalam kehidupan berbahasa. Saya Nida Nurnadwati, mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Oke, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.